Simulasi program makan siang gratis Prabowo Subianto sudah diuji coba di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten. Meskipun Prabowo belum resmi menang Pilpres, tidak tanggung-tanggung, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hadir dan menyebut anggaran makan siang gratis akan diambil dari dana BOS. Jika demikian, program Prabowo ini akan membebani anggaran biaya operasional sekolah yang seharusnya bukan untuk program makan siang gratis. Dalam simulasi program makan siang gratis pada Kamis lalu, menyajikan makanan seharga Rp15.000 per anak dengan 4 pilihan menu. Nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay, yang anggarannya dari pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Pendidikan setempat dan bukan bersumber dari APBN. Anggaran program makan siang gratis andalan Prabowo Gibran ini membutuhkan anggaran yang cukup besar. Setidaknya membutuhkan dukungan fiskal sebesar Rp440 triliun untuk bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkap pembiayaan program makan siang gratis akan bersumber dari dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Sementara itu, mantan Bupati Tangerang yang sekaligus ketua tim kampanye daerah Prabowo Gibran Ahmed Zaki Iskandar menyatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS yang digunakan untuk program makan siang gratis bukanlah dana BOS reguler. Dia menegaskan komitmen Prabowo Gibran akan menggunakan dana BOS tambahan untuk program tersebut. Dana BOS itu ada dana BOS reguler yang memang biasa digelontorkan, dikirim oleh APBN langsung ke sekolah-sekolah untuk operasional sekolah. Dana BOS yang nanti dipakai untuk makan siang itu adalah dana BOS tambahan. Makanya ada kata spesifik atau dana BOS afirmatif. Sama aja seperti DAK. Apakah ini juga ngambil dari anggaran pendidikan, Pak Zaki? Dengan dua rekening yang berbeda. Pak Jadi Zaki, mohon maaf Bu, yang reguler tidak dikurangi, justru sekarang ditambah. Nah, apakah ini akan ngambil dari anggaran pendidikan kita yang 20% atau akan ditambah? Yang diberikan makanan itu belum tentu yang ada di kota juga. Tadi daerah terluar, daerah terjauh, kemudian daerah-daerah yang memang membutuhkan karena anak-anak stuntingnya dengan jumlah banyak. Jadi belum tentu semuanya juga. Kalau kita mau bicara mana yang harus dilakukan. Sebelumnya, Ahmed Zaki Iskandar menyebut skema penggunaan dana BOS akan lebih mudah dipantau dan bisa langsung dicairkan ke rekening sekolah. Di sisi lain, Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI Retno Listiarti menyatakan tidak setuju dengan rencana calon Presiden Prabowo Subianto menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS untuk program makan siang gratis siswa. Menurut Retno, kebijakan tersebut akan mengerus pelayanan pendidikan yang berkualitas, termasuk kesejahteraan guru. Kalau menggunakan dana BOS, saya juga, kami FSGI juga yang tidak setuju gitu. Karena sebenarnya dana BOS itu sendiri juga sebenarnya masih kurang gitu. Kalau kita bicara pembiayaan operasional sekolah. Jadi kalau misalnya itu dipergunakan, maka ini tentu akan mengurangi biaya-biaya lain termasuk layanan pendidikan yang berkualitas. Jadi kalau itu dimasukkan, maka yang menjerit sebenarnya adalah sekolah, yang menjerit guru gitu loh. Jadi itu akan berdampak, apalagi makannya tiap hari. Kalau kita ngelihat yang simulasi, itu kan menggunakan kantin sekolah. Ya soal tadi higienis atau aja melibatkan puskesmas dan lain-lain. Menurut saya memang menunya mau itu aja. Diputar-putar kan orang yang jual di kantin juga berapa orang dan berapa sih menu yang kemudian beraneka ragam gitu. Lalu soal kebersihan, nilai gizi dan lain-lain, taruhlah misalnya saya tidak memperdebatkan itu. Tapi bagi saya, ya bagi kami misalnya nih yang di organisasi profesi guru, ini sih akan sangat membuat layanan pendidikan itu turun kalau menggunakannya dana BOS. Yang benar sebenarnya anggaran pendidikan itu ya justru dana BOS ini ditambah, bukan kemudian dananya tetap tapi kemudian menggunakan makan siang setiap hari. Kita hitung aja berapa kali gitu ya. Anak-anak sekarang misalnya nih untuk PAUD, jumlah dana BOS-nya kan sekitar 700 tahun. Nah sekarang 700 makan siang berapa kali gitu ya, misalnya rata-rata 15, ya habis total itu gitu anggaran BOS-nya.
terkait simulasi program makan siang gratis yang dilakukan oleh Kementerian Bidang Perekonomian dan anggaran yang akan digunakan apakah dengan dana BOS atau APBN, calon wakil presiden Gibran Raka menyebut akan melakukan evaluasi terlebih dahulu. Ini kan kita uji coba dulu, kita evaluasi bersama murid-murid, orang tua murid, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Ya nanti kalau ada masukan, ada evaluasi, ya pasti akan diperbaiki lagi skema-skema yang ada sekarang. Gitu ya. Berarti untuk sekarang saya fokus dengan pekerjaan yang di Solo dulu, Itu, Berarti soal dana BOS tadi belum tentu ya, Mas? Belum pasti. Saya bilang itu tadi loh. Untuk sekarang saya fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di Solo. Untuk diketahui, dana BOS afirmatif atau afirmasi adalah program pemerintah pusat yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada di daerah tertinggal. Dana BOS ini bertujuan untuk membantu peningkatan mutu pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tak cuma persoalan anggaran, program makan siang gratis andalan paslon Prabowo Gibran yang sudah buru-buru dibahas dalam rapat kabinet pemerintahan Jokowi menimbulkan persoalan etis. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai sebaiknya program makan siang gratis ini tak dibicarakan saat ini, karena idealnya program makan siang gratis dibahas hingga disimulasikan ketika presiden baru sudah dilantik agar lebih etis. Harusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, yang macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi isunya. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri, Prof, untuk menaungi ini. Ya terserah saja pada presiden terpilih. Senada dengan Mahfud MD, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga menilai tidak tepat langkah pemerintahan Jokowi mengakomodasi program pemimpin mendatang untuk dimasukkan ke RAPBN 2025. Dalam hal ini, Anies menilai ada masalah etika karena penghitungan suara oleh KPU belum selesai. Pemerintah yang akan selesai kemudian mengakomodasi program-program yang dijanjikan oleh yang terpilih itu baik. Yang repot itu kan pemerintahnya mau selesai tapi dia tidak mau mengakomodasi. Dan itu sering terjadi. Jadi pemerintah mau akomodasi itu baik. Nah, pertanyaannya kapan itu dimulai? Pengakomodasian itu. Pengakomodasian itu dimulai sesudah Badan Penyelenggara Pemilihan Umum memutuskan secara legal si A, si B, si C sebagai pemenang. Nah, sesudah itu maka pemerintah berdasarkan keputusan penyelenggara pemilu memanggil pemenang, menanyakan apa programnya, apa yang harus dimasukkan dalam RAPBN. Nah, itu baik. Tapi kalau belum ada ketetapan dan sudah dimulai, ada persoalan etika lagi di sini. Pemirsa, untuk membahas mengenai wacana makan siang gratis dan juga dampak kepada anggaran, sudah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics atau CORE, Muhammad Faisal. Selamat pagi, Pak Faisal. Selamat pagi, Mbak. Baik, Pak Faisal, sudah ada rencana untuk menggunakan anggaran BOS membiayai program makan siang gratis ini, termasuk kemarin kita dengar juga ya, untuk memangkas subsidi energi. Apa kemudian dampaknya untuk APBN kalau kemudian harus ada pagu anggaran lain yang dikorbankan begitu dalam membiayai program makan gratis? Ya, dampak bagi APBN ini sebetulnya bisa dilihat paling tidak dari dua hal ya. Yang pertama, ini kalau mengambil sebagian daripada anggaran BOS katanya dan juga rencananya untuk mengambil juga dari sebagian anggaran subsidi, berarti kan ada reposisi dari program yang sudah ada. Ya, jadi dari sisi APBN mungkin ada tambahannya tidak terlalu banyak karena sebagian diambil dari
reposisi. Mungkin juga di tahap awal itu tidak full blown ya, jadi masih sebagian. Nah, sehingga yang dampaknya itu lebih kepada program yang anggarannya diambil sebagian untuk program makan siang gratis ini. Sebagaimana tadi yang diperdebatkan, jika mengambil dari dana BOS yang kurang lebih kalau kita lihat dari anggarannya ya sekitar 57 triliun. Nah, ini bukankah mengurangi kualitas daripada anggaran BOS? Jadi ada permasalahan bagaimana mengukur atau mengkalkulasi plus minus dari reposisi sebagian anggaran BOS untuk makan siang gratis. Karena ini kaitannya dengan tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki gizi, untuk mengatasi kemiskinan, yang mana kalau untuk mengatasi kemiskinan misalnya anggaran pendidikan termasuk diantaranya BOS itu sebetulnya juga merupakan bagian daripada grand design untuk mengentaskan kemiskinan ya lewat pendidikan. Nah, ini kan harus ada kalkulasi dari sisi tujuannya sebelum kita berbicara masalah efisiensi. Nah, lalu yang kedua juga dari hal yang keduanya adalah dampak terhadap peningkatan belanja ya, karena menurut saya kalau apalagi nanti ketika melewati tahun pertama ini sudah makin dilebarkan targetnya, wilayah yang juga makin luas ya, tidak hanya lagi beberapa daerah, anggaran makin besar ya, sehingga reposisi saja kemungkinan besar tidak cukup walaupun itu dari BOS dan juga dari anggaran subsidi BBM. Nah, artinya kalau belanja bertambah, penerimaan negara tidak bertambah sejalan dengan pertambahan belanja, konsekuensinya tentu saja adalah ada pelebaran defisit. Nah, ini juga perlu dikalkulasi resikonya. Karena walaupun kemungkinan besar pelebaran defisitnya tidak mencapai 3%, ya jadi masih di bawah 2%, katakanlah lebar sampai 2,4 atau sampai 2,8%, tetap saja ada tambahan beban bagi APBN. Dan ini menjadi concern bukan hanya di dalam negeri, tapi kita tahu juga bahwa banyak pihak eksternal juga menyoroti masalah tata kelola APBN yang burdennya ditambah. Karena sejak pandemi, sejak kita kemarin selama 3 tahun melebarkan defisit APBN ke atas 3% dengan program PEN, tambahan utang ini menyebabkan konsekuensi terhadap pembayaran pokok utang dan bunga utang sampai dengan sekarang ini meningkat. Jadi artinya manuver fiskal untuk membiayai program-program yang sifatnya discretionary, yang maksud discretionary itu adalah yang di luar kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan seperti utang dan gaji pegawai misalnya, itu makin sempit. Nah, ini yang menjadi concern ketika defisit itu ditambah, karena Pak Faisal, kan pemerintah juga sebenarnya masih punya program prioritas lainnya ya, seperti IKN dan juga beberapa proyek lainnya. Nah, apakah mungkin APBN ini bisa ditekan untuk makan siang gratis ini jika masih punya proyek-proyek lain dari pemerintah? Bisa nggak ditekan untuk 3% di bawah sesuai dengan anjuran dari Bank Dunia? Apakah mungkin hanya setahun saja bisa ditahan, kemudian tahun-tahun setelahnya malah akan jebol di atas 3%? Nah, itulah yang semestinya dilakukan ya, karena ini pertama ya memang tidak ada urgensi untuk kemudian harus membahas ini segera di 2025. Selain masalah etis juga adalah mendesain daripada programnya supaya lebih menciptakan benefit yang lebih besar untuk mencapai tujuan tadi, kemiskinan dan juga mengatasi stunting untuk yang balita, dan untuk supaya lebih efisien, memberikan skala prioritas mana sebetulnya target sasaran yang lebih tepat dan di wilayah yang mana. Jadi misalnya kalau untuk stunting ya lebih fokusnya sebetulnya di balita, bukan di siswa sekolah. Di siswa sekolah kalau ingin mengatasi kondisi gizinya supaya sebagian daripada pengentasan kemiskinan, berarti menyasar pada siswa-siswa kelas miskin, tidak gebiar uyah ke semua siswa yang sebagian juga kelas menengah, sebagian juga golongan kaya. Nah, lalu juga menyasar pada wilayah-wilayah yang menjadi kantong-kantong kemiskinan. Nah, disinilah letak pentingnya desain itu tadi. Karena simulasi dilakukan misalkan di Tangerang, yang merupakan masih daerah perkotaan dan dekat dengan Jabodetabek. Kalau ini menjadi skala nasional dan fokusnya adalah wilayah kemiskinan,
kebanyakan wilayah miskin itu adalah berada kantong-kantong kemiskinan itu di luar Jawa dan di remote area. Nah, ini tentu saja desain daripada delivery makan siang gratis menjadi sangat berbeda karena kondisi tempatan, apalagi kalau kemudian mau melibatkan UMKM dalam penyediaan makan siangnya. Nah, ini tentu saja harus ada biaya untuk delivery, koordinasi, memobilisasi UMKM yang mestinya menyiapkan itu, dan ini tentu saja jauh berbeda kondisinya antara daerah perkotaan, daerah Jabodetabek dengan daerah remote area. Nah, di sini pentingnya desain sehingga tidak harus buru-buru, gitu Mbak. Baik, selain diperlukan adanya reposisi anggaran kalau memang program ini jadi dijalankan, Pak Faisal, ini juga ada rencana untuk meningkatkan pendapatan pajak, misalnya meningkatkan tax ratio. Apakah hal ini akan efektif dilakukan? Karena mengingat 2025 sudah akan dimulai program ini. Iya. Ya, ini salah satu solusi yang juga harus dilakukan. Jadi ada 3 tadi ya, selain melebarkan defisit juga, reposisi anggaran juga dari program yang sudah ada. Nah, salah satu juga adalah dengan tentu saja meningkatkan penerimaan. Kalau by design business as usual, sebetulnya penerimaan negara itu dari tahun ke tahun sebetulnya memang disetting, didesain untuk meningkat karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang setiap tahunnya kan positif, terutama sejak pandemi ya. Jadi sepanjang misalkan pertumbuhan ekonomi 5%, maka tiap tahun juga ada tambahan penerimaan. Nah, tapi untuk kemudian tambahan penerimaan yang lebih signifikan, ya, ini membutuhkan extra effort ya. Apalagi jadi dalam APBN itu target penerimaan itu mengikuti pada asumsi makro khususnya pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kalau pertumbuhan ekonomi dalam asumsi makro APBN itu lebih tinggi, misalkan tadinya 5% jadi 5,5%, nah ini kan berarti ada extra effort yang harus dilakukan untuk mencapai itu, dan untuk tujuannya tadi juga mencapai target penerimaan yang lebih tinggi. Ini kondisinya juga punya tantangan yang lebih besar karena saat sekarang paling tidak di 2024 dan juga kemungkinan di outlook 2025, kondisi global tidak kondusif, belum kondusif untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Nah, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak mungkin tercapai, tapi yang saya katakan bahwa ada extra effort yang harus dilakukan untuk mencapai itu, dan itu apa? Ya, ini yang perlu dipikirkan kalau ingin menambah penerimaan. Jangan sampai kemudian upaya mengejar penerimaan tersebut malah menjadi backfire terhadap perekonomian. Gitu. Iya Pak Faisal, kira-kira publik ini bisa menerima nggak kalau pajak kembali dinaikkan di tengah isu sembako ini lagi naik, beras lagi naik? Apakah mungkin memang ini melihat gara-gara pendapatan pajak di tahun 2023 ini memang melampaui target dari Kemenq? Iya, itulah pentingnya untuk tadi melakukan kalkulasi dari berbagai sisi termasuk diantaranya target penerimaan. Jadi penerimaan kan banyak dari pajak, non pajak, yang pajak juga ada PPH, PPN dan sebagainya. Nah, ini punya potensi yang berbeda-beda ya. Dan kalau kemudian misalkan PPH itu ingin ditambah dengan intensifikasi, nah ini sebetulnya juga sudah banyak yang tentu saja biasanya akan menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku atau pembayar pajak yang selama ini taat, karena kalau dalam kondisi di mana ekonomi masih belum terlalu bagus, bisnisnya terlalu bagus, ini tentu saja akan menambah beban ya. Yang semestinya mungkin lebih memungkinkan adalah memang ekstensifikasi, bukan intensifikasi. Jadi menyasar pada wajib pajak dan juga objek pajak baru yang selama ini belum dimaksimalkan. Nah, tapi itu juga sekali lagi perlu extra efforts ya, dan itu semestinya bisa mengurangi risiko, kekhawatiran bagi antara menambah penerimaan di APBN dan juga mengurangi risiko bagi perekonomian. Gitu. Pak Faisal, kalau kita melihat anggaran ini kan sebetulnya dengan asumsi bahwa satu porsi makan siang gratis ini kan Rp15.000 ya untuk setiap anak. Apakah kemudian kalau ini dilakukan, kita masih menghitung juga asumsi dari inflasi selama 5 tahun nantinya program ini kalau berjalan, apakah bisa konsisten dengan jumlah anggaran 450 triliun per tahun atau masih ada kemungkinan bisa naik juga di tahun-tahun berikutnya? Ya, sangat mungkin memang naik dan bukan hanya karena inflasi, tapi karena desain programnya bisa jadi di daerah-daerah tertentu 15.000 itu setelah dievaluasi nanti ternyata nutrisinya misalkan tidak cukup karena daerah-daerah
tertentu punya biaya hidup yang lebih tinggi. Apalagi kalau kemudian ini belum memperhitungkan juga susu tadi ya. Kalau ingin juga nanti susu juga mau direalisasikan sebagai bagian daripada makan siang gratis tersebut. Nah lalu juga ini bisa juga meningkat karena yang kita hitung sebetulnya bukan cuma anggaran untuk barang makan siangnya yang 15.000 itu per anak. Tapi adalah bagaimana biaya-biaya ikutan untuk mendukung supaya makan siang gratis itu sampai kepada sasarannya. Biaya koordinasi, biaya mobilisasi UMKM, biaya delivery dan sebagainya, apalagi kalau menyasar pada daerah-daerah yang jauh ya. Nah ini kan ada tambahan, kita belajarlah dari program Bansos, dana desa, program Bansos seringkali juga tidak sampai kepada beneficiaries karena tidak memperhitungkan delivery pada daerah-daerah tertentu yang sulit. Nah ini makan siang gratis juga sama semestinya. Jadi ada kemungkinan bertambah bukan hanya karena hitungan makan siangnya yang 15.000 per anak gitu, tapi ongkos-ongkos ikutan yang harus diperhitungkan untuk Pak memastikan Faisal, bahwa dengan itu sampai. sempitnya ruang gerak pemerintah dari APBN ya, sudah ada kesehatan, pendidikan, IKN pula. Kira-kira apa resiko yang paling bisa terjadi ketika makan siang ini akan tetap dijalankan di tahun 2025 atau tahun ini dimulai? Ya, risikonya tentu saja yang paling memungkinkan adalah tambahan beban daripada APBN, kemungkinan ya dari sisi defisitnya ya akan melebar, walaupun di tahap awal mungkin tambahan defisitnya mungkin tidak terlalu besar sebagaimana yang dikhawatirkan. Tapi sebetulnya yang lebih dikhawatirkan adalah nanti bagaimana follow up-nya ke depan ya, karena kalau dia makin besar, nah ini tentu saja defisitnya akan makin lebar. Dan di luar itu sebetulnya di balik masalah program makan siang ini yang dikhawatirkan adalah masalah kehati-hatian dalam pengelolaan APBN. Jadi kalau program makan siang ini misalkan dipaksakan ya tanpa memperhatikan itu tadi kalkulasi beban APBN, khawatirnya juga program-program yang lain pada pemerintahan yang mendatang juga akan sama yang berkonsekuensi terhadap beban APBN. Nah jadi ini yang dikhawatirkan sebetulnya masalah governance dan prudence ya dari dalam hal pengelolaan APBN, bukan hanya makan siang gratis, tapi juga program-program yang lain ya, yang mungkin akan muncul nanti ya setelah ini. Begitu Mbak. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR, telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.